Rasulullah, Habibullah, I really love ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Syahida dari semester 5 Studi Al-Hikmah. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Rofi selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah dan teman-teman yang saya rindukan. Semoga semua teman-teman yang ada di luar sana dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat sehat, nikmat iman, dan juga keberkahan dalam hidup kita. Hari ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik. Ya, ini dia materinya, banyak senyum, banyak kentut. Wah, lucu ya judul aja. Oke, jadi apa itu kentut? Kentut atau buang angin, mohon maaf kalau misalnya kurang sopan bahasanya ya, buang angin aja saya bilang. Buang angin adalah sebagian hasil dari penguraian dan pemrosesan makanan yang telah kita konsumsi, atau bisa juga kita sebut akumulasi udara yang masuk ke dalam pencernaan kita lalu terjebak di pencernaan dan dikeluarkan, bisa melalui sendawa atau melalui buang angin. Oke, kentut adalah proses alamiah, jadi jangan merasa malu ya, karena ini fitrahnya setiap manusia pasti ngerasakan yang namanya buang angin ini. Jadi sadar atau tidaknya pasti saat makan kita menelan udara juga. Makanya kenapa ada hadis Nabi juga untuk menyuruh kita janganlah makan sambil berbicara, berdiri gitu. Ada adab makan ternyata. Ini tuh sangat berefek baik juga untuk kita ke depannya. Nah, saat makan atau mengunyah itu, udara itu ikut masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Beberapa di antaranya ada yang diserap secara alami, tetapi sisanya perlu dilepaskan dengan dua cara, bisa sendawa atau buang angin ini. Nah, pernah nggak sih kita ngalamin kembung? Pasti pernah kan yang namanya ngalamin kembung. Kembung ini tuh alamiah banget, wajar banget. Ini karena disebabkan buang kentut atau kita nggak bisa buang angin secara normal gitu. Jadi dia gasnya ini menumpuk di pencernaan dan akhirnya bikin kondisi perut kita nggak nyaman, jadinya lah kembung seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah fakta unik dari buang angin atau kentut. Rata-rata orang kentut itu 14 kali dalam sehari. Wah, siapa yang pernah ngitungin kentut kalian berapa kali dalam sehari? Kalau saya sendiri sih kayaknya terlalu kerajinan ya untuk ngitungin. Ini berdasarkan liputan6.com yang saya cari infonya. Ini ada penelitian sekitar segitu ya, sekitar 14 kali dalam sehari. Jadi rata-rata orang memproduksi sekitar setengah liter kentut setiap hari. Ke poin berikutnya, yaitu senyum di pagi hari merangsang untuk kentut. Wow, jadi buat teman-teman nih yang kalau misalkan pagi-pagi kembung, senyum-senyum aja. Ternyata senyum ini dapat mengaktifkan peristaltik pada usus kita. Jadi usus kita ini jauh lebih aktif, jadi lebih merangsang otot untuk mengeluarkan angin yang atau gas yang tersendat menumpuk di dalam pencernaan kita. Oke, poin ketiga, kentut keluar 10-15 detik atau mungkin bahkan lebih cepat ya. Kecepatan gas yang keluar itu tergantung ada berapa gas yang ada di pembuangan itu. Jadi kalau misalkan kentutnya semakin banyak, berarti emang kita pas makan banyak nelan angin kali gitu. Jadi bau kentutnya juga bakal cepet hilang kok, tenang aja. Oke, ke poin keempat. Di poin keempat ini ada beberapa budaya yang menyukai bau kentut. Beberapa budaya yang menyukai bau kentut. Kayaknya nggak alami banget sih, kayaknya kalau kita mah, apa sih kalau orang kentut kan langsung kayak refleks tutup hidung. Tapi ternyata ada budaya yang menyukai bau kentut. Contohnya ada di Cina. Nah, di Cina ini mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan bila kentut Anda berbau busuk. Menurut mereka, bau busuk ini menandakan Anda profesional. Wow, saya juga baru tahu nih, unik juga.
Dan di Roma kuno, Kaisar Claudius mengesahkan undang-undang yang menyatakan kentut dapat diterima saat perjamuan. Kalau kita kan kayaknya nggak sopan ya kentut di depan perjamuan atau bagaimanapun itu. Oke, lanjut lagi ke poin yang kelima, kentut mudah terbakar. Aduh, saya dengernya kaget juga. Ternyata kentut ini mengandung hidrogen yang bisa metana yang bisa memancing sesuatu benda yang mudah terbakar. Tapi tenang aja, Allah menciptakannya bukan metana aja yang terkandung dalam kentut kita ini, tapi ada metana H2OS atau hidrogen sulfida. Jadi ini combine ya, jadi nggak kalau kita metana aja udah pasti meledak kalau kita kentut deket kompor. Oke guys, jadi lanjut aja. Nih, ada fakta yang menarik banget. Kentut mengandung sejumlah gas metana dan hidrogen sehingga mudah terbakar. Jadi, jika seseorang kentut terus-menerus selama 6 tahun 9 bulan, mereka akan menghasilkan gas atau energi yang sama dengan bom atom. Wow, unik juga ya. Oke, kita ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu orang bisa kentut setelah mati. Yang kita tahu, orang kalau udah mati ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada nyawanya udah melayang, nafasnya juga sudah tidak bernafas. Tapi ternyata bukti bahwa kita tuh nggak bisa ngelarikan diri dari gas ya guys. Jadi kalau misalkan kita meninggal, ternyata tubuh kita itu setelah hingga 3 jam setelah mati, tubuh kita ini masih bisa mengeluarkan sendawa atau buang angin atau kentut ini. Jadi itu karena fenomena ini disebabkan oleh kontraksi otot oleh pencernaan. Nah, ada kentut dalam Islam. Meski kentut itu memiliki manfaat, namun Islam juga mengaturnya dalam sebuah adab. Islam melarang kita melakukan kentut dan hal yang dapat memalukan diri sendiri di hadapan orang ramai. Jika seseorang kentut di antara orang banyak, maka hendaklah ia menyembunyikan perbuatannya dan meneruskan pekerjaannya seperti biasa, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Jadi misalkan kita kentut dan ya udah kita kayak pura-pura nggak tahu aja gitu, ternyata itu malah adabnya ya dalam Islam. Unik ya. Dan ini ada sebuah hadis, jika salah seorang di antara kalian terkentut sewaktu sholatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu pergi dari sholat, dari safnya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi menurut Al-Khattabi, perintah supaya memegang hidung ini tuh bukan seolah-olah untuk orang jadi tahu kita kentut, bukan, tapi ini supaya orang yang menyangka hidung kita ini sedang berdarah dan keluar dari saf tuh bukan sebab karena kentut. Ini adalah bagian untuk melindungi perkara yang memalukan dan tidak termasuk perbuatan berbohong. Jadi ini termasuknya malah jadi akhlak yang baik. Masya Allah. Sementara bagi orang-orang yang di sekitar pelaku kentut, diajarkan Rasulullah SAW agar melakukan adab Islam berupa tidak menghina keadaan orang lain yang dirinya sendiri juga melakukannya. Jadi kan yang saya bilang tadi ya, kentut itu kan fitrahnya manusia, pasti semua manusia mengalaminya. Jadi kita, kata Rasulullah tegaskan, jangan kita hina orang yang sedang kentut, karena kita sendiri merasakannya gitu, kita sendiri mengalaminya, melakukannya gitu. Nah, ini ada hadisnya juga dari Rasulullah SAW. Mengapa kalian menertawakan orang yang kentut, sedangkan kalian juga mengalaminya? Ini hadis Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hal ini sering terjadi di kalangan orang awam, bukan? Padahal menertawakan kentut merupakan kebiasaannya orang jahiliyah. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. Semoga ilmu ini bisa disampaikan ke orang lain juga. Jangan jadikan kebiasaan mungkin bagi kita untuk di keluarga, di kerabat terdekat, atau bahkan pasangan kita sendiri. Ketika pasangan kita kentut itu kita sering tertawakan,
merasa lucu gitu, hal yang lucu, tapi ternyata kentut itu bukan hal yang harus dileluconkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Habiballah, peace be upon ya.